Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Yes, saya percaya kebaktian 2 jemaat Tuhan memiliki keputusan yang terbaik untuk datang siang hari ini untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami terus mengecap kebaikan-Mu, kami terus melihat Engkau terus mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, kami rindu untuk membawakan puji-pujian bagi-Mu sebab kami tahu Tuhan, Engkau senang, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami terus percaya Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau muliakan Tuhan sebab Dia Allah yang layak, Dia Allah yang mulia. Mulia
sungguh-sungguh, come on. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan kutuk. Sekali lagi cuma Tuhan, sebab Tuhan Dia lebih besar dari pergumulanmu, Dia lebih besar dari sakit penyakitmu, amin. Dia lebih besar dari apapun juga. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Bagikan Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Haleluya, dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Dia sudah ada di tempat ini Bapak Ibu. Dia terus bekerja. Amin, Yesus. Sebab sungguh Tuhan, Engkaulah satu-satunya tempat pengharapan kami. Thank you Jesus. Sungguh Engkau besar Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Amin. Lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku.
Nikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Hormati Dia Raja. Oh, we worship you, Jesus. Holy, holy, you are holy, Lord. Ya Kami tidak akan berhenti untuk memuji Engkau, Tuhan. Kami tidak mau berhenti menyembah Engkau, Tuhan. Sebab Kau sungguh baik dalam hidup kami. Dan seperti pujian ini, Tuhan, kami mau terus belajar lewat hidup kami. Kami tidak lagi memperkatakan hal yang sia-sia, hal yang duniawi. Tapi kami mau belajar, Tuhan. Kami mau mengangkat pujian lewat mulut kami, Tuhan. Kami mau terus memperkatakan berkat. Kami mau terus mendeklarasikan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami terus pegang janji-janji-Mu bagi kami, Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau ajaib. Kau yang sanggup melakukan segala perkara ajaib. Kau sungguh mulia. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Thank you, Jesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Lagi dengan sungguh-sungguh kita mau nyanyikan di hadapan Tuhan. Mulutku penuh, ini janji cobaanku, Tuhan. Kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Lagi katakan, oh mulutku kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Lagi bersama-sama mau katakan lagi, Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan. Karena Dialah yang layak disembah. Dia yang layak dipuji sepanjang kehidupan kita. Tuhan, inilah puji-pujian kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Dan biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan urapi hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah apa yang disampaikan itu adalah isi hati-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih tim PW. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ada sukacita?
Amin. Oke. Hari ini saya dikasih kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Kalau minggu kedua, Pap Edi menyampaikan bahwa Tuhan memindahkan kita dari kerajaan dunia kepada kerajaan Allah. Dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya Allah. Dan kemudian pada minggu yang ketiga, Pak Stephen juga menyampaikan bahwa orang percaya, kita yang sudah dipindahkan nih dari kerajaan dunia kepada kerajaan Allah, bukan berarti kita tidak punya masalah. Tapi setiap kita yang ada itu tetap punya masalah, hanya bedanya adalah setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya kita membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya kita. Itu yang menjadi perbedaan antara orang-orang yang masih hidup dalam dunia dan orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Allah. Dan hari ini saya melengkapi khotbah yang ada dengan saya beri judul Bukan Sekedar Hidup. Jadi kita ini, coba bilang sebelahnya, bukan sekedar hidup. Kenapa kita bukan sekedar hidup? Mari sama-sama kita baca di Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah dan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya buat setiap kita. Mungkin di sini ada yang dokter, ada yang arsitek, ada yang pengusaha. Apapun yang menjadi profesi kita saat ini. Ingat bahwa Tuhan yang menyediakan itu bagi kita. Dan Tuhan mau kita bertumbuh di dalamnya. Bukan hanya menjadi orang yang sukses dengan apa kata dunia. Tapi di dunia juga sukses. Tapi dalam kerohaniannya kita juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya kita. Tuhan punya tujuan untuk setiap kita ada dalam dunia ini. Mengerjakan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik yang Tuhan maksudkan untuk setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita lakukan? Yang pertama adalah kita menjadi penyembah Tuhan. Saat kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Mungkin udah beberapa kali saya ngomong ini di atas mimbar ini, tapi saya mau terus ingatkan bahwa saat kita bangun pagi, apa sih yang ada di pikirannya kita? Apakah bisnis kita, deal bisnis kita, atau kita mau mengerjakan A, B, C, dan D, ataukah dalam pikirannya kita pertama kali yang muncul adalah mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih buat nafas kehidupan yang baru. Dan Tuhan rindukan bahwa kita sebagai anak-anaknya itu menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Dan ini dilakukan udah dari zaman Adam dan Hawa. Tuhan rindukan bahwa kita adalah menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 4, kisah tentang Kain dan Habel. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi dari zaman dulu Tuhan mau
kita menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Kalau Kain memberikan hasil dari apa yang dia kerjakan, begitu juga dengan Habel mempersembahkan apa yang terbaik dari kambing dombanya. Dan apa yang kita berikan? Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dipindahkan dari dunia kegelapan kepada kerajaan Allah, apa yang kita berikan sama Tuhan? Nuh, dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 23. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambillah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Penyembahan yang kita berikan sama Tuhan, itu bisa mengubahkan rencana Tuhan. Kalau tadi Tuhan mengatakan bahwa saat Tuhan mencium persembahan dari Nuh, Tuhan tidak akan pernah lagi membinasakan dunia ini. Penyembahan kita bisa mengubah apa yang harusnya terjadi dalam kehidupannya kita, hal yang tidak baik, menjadi sesuatu yang Tuhan bisa rubahkan menjadi sesuatu hal yang baik. Jangan pandang enteng tentang sebuah penyembahan. Penyembahan harusnya menjadi nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau jadi orang Kristen gak bisa nyembah Tuhan, tapi kalau di luar sana, di karaokean nyanyinya luar biasa. Yuk kita belajar sama-sama hari ini. Kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Sebagai suatu pekerjaan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupannya kita. Yang kedua, apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Yang kedua adalah menjadi serupa dengan Kristus. Pekerjaan baik yang kedua yang Tuhan mau kita lakukan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu kita belajar minggu lalu. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan sama Tuhan. Kehidupan kita harusnya berubah. Enggak seperti yang dulu lagi. Kalau dulu kita mungkin suka memakai, marah-marah gitu ya. Selalu berpikiran yang negatif. Tapi saat kita berjumpa dengan Tuhan, harusnya kehidupan kita mengalami sebuah perubahan. Nanti tanggal 5 kita ada New Life. Saya mengundang untuk Bapak Ibu yang belum pernah ikut New Life, ikutlah New Life. Itu sebuah seminar yang bisa mengubahkan kehidupannya kita dari kehidupan lama diubahkan menjadi kehidupan yang baru. Dan mereka yang Bapak Ibu, teman-teman yang sudah pernah ikut lagi juga gak apa-apa. Karena kita akan mendapatkan satu hal-hal yang baru. Biar kita bisa mengerti bahwa Tuhan punya keinginan bahwa hidup kita berubah. Tidak seperti waktu ada di dunia. Walaupun kita masih ada di dunia. Tapi Tuhan gak mau kita hidup seperti orang dunia yang gak kenal dengan Tuhan. Yang hidup asal hidup. Yang hidup ya udahlah, hari ini mau ngapain aja terserah. Karena gak ada norma-norma, gak ada hal-hal
yang Tuhan sudah taruh untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Perubahan seperti apa yang Tuhan mau, itu ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Gak gampang memang kita mau melakukannya. Tanpa tuntunan Tuhan dan tanpa Roh Kudus, kita bekerja sama dengan Roh Kudus sangat sulit untuk melakukannya. Bagaimana kita harus bisa menghasilkan buah roh dalam kehidupannya kita. Sukacita itu kelihatannya gampang ya. Tapi sebenarnya gak gampang untuk orang-orang tertentu. Permasalahan hidupku aja berat banget, terus disuruh sukacita. Yang ada, kalau orang Manado bilang, rupa pepaya tono. Asem, mukanya cemberut. Gimana bersukacita Tuhan, di saat pergumulanku begitu berat, masalahku gak selesai-selesai, penyakitku gak sembuh-sembuh, tapi Tuhan bilang bersukacita. Gak gampang, tapi bisa bersama-sama dengan Tuhan. Yang penting adalah kita mau untuk melakukannya. Dan biarlah melewati kehidupan kita, kita ini menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, dan orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupannya kita. Jangan kita bilang, yuk kita ke gereja, tapi kehidupan kita gak mencerminkan apa-apa. Orang bilang, ngapain aku ke gereja? Dia aja kehidupannya begitu. Ngapain aku ikut ke gereja? Gak ada sebuah perubahan. Tapi saat kita mengalami sebuah perubahan, orang tanpa kita ajak, orang lihat hidup kita, aku mau loh ikut kamu ke gereja. Siapa rindu bahwa melalui kehidupan kita, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Gak perlu mungkin kita gak fasih berbicara, tapi lewat kehidupannya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan lewat itu karakter-karakter buah roh itu ada dalam dirinya kita dan orang bisa menikmati itu dalam kehidupannya kita. Yang ketiga, perbuatan baik yang ketiga yang mau untuk Tuhan lakukan, kita lakukan adalah kita melakukan sebuah misi. Sebuah misi kita jangan berpikir, kita disuruh pergi ke Papua nih. Kita disuruh pergi ke pedalaman nih. Kita disuruh ke suku-suku yang terasing. Enggak. Mulailah dari orang di sekitar kita. Tetangga kiri kanan kita, apakah mereka sudah hidup dalam mengenal Kristus atau belum? Mungkin kalau di Manado, ya kiri kanan muka belakang orang Kristen semua. Tapi harus bisa ada yang membedakan. Orang Kristen yang hidup dalam roh dan orang Kristen yang belum hidup dalam roh. Dan itu menjadi hal yang harus kita miliki sebuah kerinduan untuk kita bisa menjangkau mereka, membawa mereka untuk mereka bertemu dengan Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah amat agung dan saya percaya setiap kita sebagian besar sudah tahu tentang firman ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan mau kita harus pergi memberitakan firman Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, kecuali memang Tuhan suruh. Seperti saya dulunya kan di Jakarta. Terus kemudian ada panggilan untuk saya ke Manado.
Tapi kalau Tuhan gak suruh, mulailah dari lingkungan yang ada di sekitarnya kita. Mulailah jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya kita. Kalau kita bisa melakukannya itu, Tuhan akan berikan tugas-tugas yang lebih luar biasa lagi. Sehingga kita bisa memuridkan, kita bisa menjangkau orang-orang yang di sekitar kita dan mereka bisa mengenal Tuhan lewat kehidupannya kita. 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita? Yang pertama adalah sikap kita dalam lingkungan sekitarnya kita. Apakah kita menjadi teladan bagi orang percaya? Ataukah kita menjadi batu sandungan bagi orang percaya? Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita. Ataukah itu orang Kristen sana tuh loh, coba kerjaannya marah-marah, terus banting-banting barang kalau berantem. Saya berharap itu gak ada di sini. Tapi biarlah kita menjangkau mereka yang melakukan itu dan kita bawa ke tempat ini mengalami perubahan bersama-sama. Melalui sikap hidup kita, apakah kita suka marah-marah? Ataukah kita mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya baik, tapi cara kita yang salah? Saya pernah melakukan hal yang bodoh. Maksud saya baik, tapi cara saya salah. Saya menegur salah satu teman, saya telepon, kamu di mana? Waktu dia terima telepon saya tuh dia ceria banget, hai kak gitu kan. Kamu di mana? Masih di sini kak. Ini jam berapa? Kamu besok pelayanan, kenapa kamu gak pulang? Dia yang dari ceria, terima telepon saya, langsung. Wah, di situ saya, Tuhan ampuni saya Tuhan. Maksud saya baik, tapi cara saya salah. Dan ini sikap yang tidak baik. Dari situ saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya mau belajar berubah. Kalau sekarang, saya kalau lagi negur teman atau apa gitu, saya ajak ngobrol berdua, atau saya ajak ngomong, saya ajak makan, kemudian kasih masukan. Kita harus berubah Bapak Ibu. Saya terus belajar untuk berubah. Bahwa maksud baik kita, kalau kita lakukan dengan cara yang salah, dengan sikap yang salah, itu juga akan melukai orang lain dan tidak menjadi berkat buat orang lain. Gimana lagi caranya selain sikap kita? Ucapan bibir kita, apakah itu membangun ataukah kita menghancurkan orang lain? Seringkali kan kita ngomongnya tuh jahat banget gitu. Terus dia bilang, enggak, bukan dari hati aku sih baik gitu loh. Kalau hatinya baik, yang keluar dari mulut kita juga baik. Tapi seringkali kalau zaman sekarang itu udah bukan dengan kata-kata langsung gitu ya. Tapi lewat jari kita. Udah, status dulu lah. Terus dia, pokoknya ya gitu. Dia tulis di situ semua. Dia curhat di handphonenya dia jelek-jelekin orang lewat Instagramnya dia atau apapun media sosialnya dia. Saya pernah melakukan, walaupun saya lakukan dengan lagu rohani. Kelihatannya rohani kan? Tapi saya tuh lagi kesel sama orang. Saya, Tuhan kenapa sih gitu? Saya pakai lagu rohani, lagu baitnya tuh saya tulis di situ. Kemudian saya post. Terus Bunda telepon. Jeki, ya Bun, kamu nulis apa? Lagu kok Bun itu, lirik lagu? Benar kan lirik lagu? Tapi kan
Cek hati gitu loh. Cek hati kamu, bener enggak itu hanya lagu. Saya bilang, iya bun, salah. Hapus ya, iya. Seringkali kita mau poles kemasannya seperti rohani. Tapi kembali kita cek hati kita. Apakah itu menjadi berkat buat orang lain? Ataukah itu membuat, ya saya bersyukur punya orang tua rohani yang peka ya. Kalau orang lain kan mungkin gak peka, ya itu lagu rohani aja gitu. Tapi saya bersyukur punya orang tua rohani yang peka. Yang tahu gitu. Tahu nih anaknya lagi gak bener gitu. Jadi mari kita sama-sama belajar melalui media sosial yang kita punya. Biarlah kita menjadi berkat. Walaupun kita kemas seperti apapun, Tuhan tahu isi hatinya kita. Dan biarlah kita tulus, itu menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Setuju? Tepuk tangan dulu ini, kayaknya tegang semua ini. Saya juga belajar Bapak Ibu, saya juga masih terus belajar untuk bisa sedapat mungkin melalui sikap saya, melalui omongan saya, medsos saya, media sosial saya, itu untuk membangun orang lain dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Apalagi nih yang bisa kita lakukan untuk kita memenuhi pekerjaan baik Tuhan melalui misi yang ada. Kita bisa memberi dengan apa yang kita punya. Memberi bukan hanya berbicara tentang soal uang. Kita baca dulu ya ayatnya. Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Waktu itu Petrus sedang melakukan sebuah perjalanan, pelayanan yang ada. Kemudian ada orang yang meminta-minta. Orang itu berharap bahwa Petrus memberikan uang kepada dia. Tapi Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Bapak Ibu, memberkati orang lain atau dengan apa yang kita punya, tidak melulu berbicara tentang uang. Kalau kita berkelebihan dan kita memberkati, itu baik. Tapi kita juga bisa melakukan hal-hal selain kita bisa memberkati orang, misalnya ada orang yang sakit, kita doain dia. Saya tuh paling suka ngelihat di Instagram atau Facebook gitu. Terus ngelihat jemaat lagi sakit atau ngeluh apa, saya langsung telepon atau saya langsung DM dia gitu. Kamu sakit apa? Gini, aku doain ya gitu. Hanya dengan begitu kita sudah bisa memberkati orang lain lewat apa yang kita punya. Jangan nunggu kita baik-baik saja dulu. Mikirin masalah orang lain, masalahku aja banyak. Masalahku aja gak selesai. Satu ini belum selesai, udah datang masalah lain. Ngapain aku mesti mikirin orang lain? Masalah dalam hidup kita tidak akan pernah habis selama kita hidup. Masalah kita akan habis saat kita udah kembali dipanggil Tuhan. Jadi selagi masih ada kesempatan, kita bisa memberikan hidup kita untuk melayani orang lain. Kita hidup di dunia ini enggak cuman sendirian, kita enggak. Tapi kita ada di dunia ini juga karena ada orang lain, ada mama papa kita. Sehingga kita ada dalam dunia ini, ada saudara-saudara kita. Kita hidup juga bertetangga, tetangga-tetangga kita. Apakah kita sudah menjadi berkat? Dan hanya kita yang tahu apakah kehidupan kita ini sudah menjadi berkat atau tidak. Biarlah kita seperti Petrus. Kalaupun gak ada uang dalam kehidupannya kita bisa memberkati orang lain dengan cara yang lain. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa menguatkan mereka. Melalui kata-kata kita itu membangun mereka. Dan orang-orang bisa melihat bahwa kita menjadi orang Kristen yang berbeda dengan orang Kristen yang lainnya.
Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak di gereja kita, dia mengalami sebuah kesulitan, kemudian dia ngomong sama saya, "Kak, bisa nggak Kak tolongin saya?" gitu. Saya pikir, saya nggak ada uang, saya bilang gitu. Tapi kita doa dulu ya, kita doa dulu, Tuhan pasti kasih jalan keluar gitu. Singkat cerita, saya juga bergumul karena ini adalah sesuatu hal yang penting. Saya juga bergumul gitu. Gimana ya Tuhan caranya untuk bisa menjadi berkat bagi dia. Tapi secara keuangan, saya nggak ada. Dan waktu saya doain dia, kemudian karena ini Tuhan taruhkan untuk saya bisa memberi sama dia. Saya bilang sama dia gini, bilang sama mereka, tunggu sampai awal bulan. Saya bilang gitu. Gak bisa Kak, mereka ini, kamu kan belum ngomong sama dia, jangan bilang gak bisa dulu. Ngomong dulu, bilang, nanti awal bulan, saya bilang gitu. Akhirnya, awal bulan, saya transfer ke dia, ini buat kamu nutupin dulu. Karena Tuhan gerakkan saya Bapak Ibu, kalau enggak, saya juga nggak akan memberikannya karena itu adalah yang saya berikan adalah uang buat bayar rumah saya gitu. Tapi karena Tuhan yang taruhkan itu dalam diri saya, sehingga saya pikir, ya udah Tuhan, saya percaya dengan caranya Tuhan lah, Tuhan akan tolong saya juga gitu. Saya tolong dia, ya kalau saya terlambat bayar cicilan rumah, cuman bulan ini kan nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu jangan ngikutin ya, kalau Tuhan gak gerakin jangan. Nanti semua pada yang punya cicilan-cicilan gak dibayar dulu karena mau nolong orang lain, jangan. Kalau Tuhan gak taruh itu, jangan. Karena Tuhan taruh dalam diri saya dan Tuhan dengan caranya yang luar biasa, akhirnya saya juga bisa membayar cicilan rumah tepat pada waktunya. Jangan menunggu kita gak punya masalah dulu, baru kita bisa menolong orang lain. Tapi biarlah apapun kondisi kita saat ini, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi berkat bukan bicara tentang uang. Kayaknya susah ya untuk hidup, nggak sekedar hidup. Berat. Tapi Tuhan bilang, Tuhan akan menyertai kita. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk kita melakukan tugas yang baik, pekerjaan yang baik dari Tuhan. Tuhan gak biarkan kita sendiri. Tapi Tuhan menyertai kita sampai pada akhirnya. Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan tugaskan dalam kehidupannya kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan ninggalin kita. Tidak pernah Tuhan ninggalin kita. Saya undang teman-teman PW untuk bisa naik ke atas. Tuhan sudah percayakan hal yang baik dalam kehidupannya kita. Pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, sekolah kita, pelayanan kita. Tapi Tuhan mau apa? Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Tuhan mau karakter kita diubahkan menjadi karakter seperti Kristus. Dan yang ketiga, Tuhan mau kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada misi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Untuk kita bukan hidup sekedar hidup, tapi hidup yang memiliki makna. Hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman yang sederhana ini bisa tertanam dalam setiap hati kami. Biar kehidupan kami Tuhan menjadi hidup yang bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup kami, hidup yang menjadi penyembah-penyembah-Mu. Hidup yang kehidupan karakter kami diubahkan Tuhan. Dan biarlah hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Hamba selesai Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang terus berbicara bagi setiap hamba-hambamu, setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan itu untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Saya jemput semua bangkit berdiri dong. Ya, selamat datang buat Bapak Ibu Saudara baru pertama kali hadir di tengah ibadah kami. Ya, selamat datang. Ya, Bapak Ibu Saudara bukan orang lain, tapi saudara dalam Tuhan. Jangan lupa, kalau nggak ada pengembalaan tetap di tempat lain, bergabunglah bersama dengan kami. Dan sebentar, jangan buru-buru pulang ya. Bagi yang jiwa baru, teman baru, itu bisa bertemu dengan tim pemerhati ya. Dan boleh tanya visi dan misi gereja kami. Oke, sekarang waktunya yaitu nilai yang dibangun di gereja GBI Gilgal. Nilai apa? Family. Sekarang sekarang ayo keluar dari tempat duduk kita 1 menit saja ya. Ya, 1 menit saja, berkenalanlah, jangan kasih ingat, jangan sekedar hidup gitu. Jangan sekedar hidup, tapi kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, penuh dengan sukacita. Oke, yang sudah kenalan ya, udah dikasih ingat, bukan sekedar hidup. Silakan duduk kembali. Begitu. Ya, sebagai pengumuman ya, ibadah youth yang biasa GNG itu akan untuk minggu ini yaitu dari hari Rabu pindah menjadi hari Sabtu. Catat ya anak-anak youth dan para orang tua yang hadir, kasih ingat ke GNG atau youth ya, ibadah Gilgal Youth bilang hari Rabu soalnya beribadat, tapi pindah pada hari Sabtu jam 5 sore mulai. Yes. Ya, ini terobosan baru ya. Jadi ibadah untuk kali ini adalah PW Night. Ya, jadi ajaklah teman-teman ya yang Gilgal Youth ya yang masih muda, ajaklah teman-teman hadir bersama dengan kami, ada di lantai 1 di tempat ini beribadah jam 5, catat, sampai selesai mungkin kurang lebih jam 6.30. Oke. Jadi ada satu lagi momen yang luar biasa, yaitu seminar New Life. Tinggal 2 minggu ya, tinggal 2 minggu. Bapak Ibu Saudara, ayo ajaklah teman-teman, keluarga yang jauh daripada Tuhan atau udah lemah, letih, lesu, perlu Tuhan, bawa mereka ke tempat ini. Biar mereka mengalami ini perubahan hidup, terobosan hidup supaya mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, tanggalnya berapa? Tanggal 5 Oktober jam 9 pagi sampai selesai. Ya, itu jam 4 sore. Yang mendaftarnya boleh pakai barcode. Ya, ada barcode-nya. Kalau nggak mau lihat barcode, bisa bertemu dengan panitia dan katakan, saya mau mendaftar ikut New Life. Siap? Oke, kita akan saksikan videonya dulu, ayo. Biar setiap mereka mengalami Tuhan, mengalami hidup yang baru, mengalami kerajaan sorga, hidup mereka dipulihkan, dibebaskan, dilepaskan, dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Shalom, perkenalkan nama saya Irene Anita Tupasau. Status saya single, saya bekerja di sebuah restoran kecil. Kehidupan saya sebelum mengenal Kristus yaitu saya orang yang cepat marah, cepat emosian, seorang yang pemalu, dan seorangnya pendiam dan minder ya. Tapi setelah saya mengikuti dan mengenalkan Kristus, dan saat saya mengikuti New Life,
Tuhan mengubahkan hidup saya. Saya tidak lagi jadi pemarah, saya jadi orang yang sampainya sabar, saya tidak pemalu dan saya tidak minder. Jadi, ambil kesempatan ini, jangan ditunda. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti New Life. Itu aja. Sekali lagi pengumuman selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama agungkan Tuhan. Pujian bagimu, senang nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, segala pujian bagimu, senang nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan namamu. surga Bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Bapak Ibu Saudara diberkati firman Tuhan hari ini. Tadi di awal lewat firman Tuhan di Efesus ayat 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan siapa buatan Allah? Yakin? Oke. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata Dia mau kita hidup di dalamnya artinya apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara hari ini, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik karena itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan buat saya dan saudara. Apapun itu, selama itu tidak keluar dari firman, itu dari Tuhan. Jadi lakukan yang terbaik. Tetapi bukan cuman itu. Bukan cuma sekedar pekerjaan kita, tetapi ada beberapa hal juga yang disampaikan tadi, 3 hal. Yang pertama adalah saya dan saudara harus apa? Menjadi penyembah Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, kita harus hidup di dalam misi. Nggak harus ke Papua, kecuali Tuhan suruh. Tetapi biar lewat kehidupan kita, kita jadi berkat buat orang lain. Itu sedang melakukan misi. Lewat apa? Ada 3 hal. Yang pertama lewat sikap kita. Yang kedua lewat ucapan bibir kita. Dan lewat apa yang kita punya. Jadi jangan cuma sekedar hidup melakukan yang terbaik. Oh, hari-hari bekerja, usaha, oke, itu dari Tuhan. Tapi jangan lupa, jadilah penyembah. Jadilah orang-orang yang serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir, menjadi berkat. Biar firman Tuhan hari ini memperlengkapi kita semua. Pulang kita menjadi orang-orang yang berbeda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Bersyukur buat firman-Mu. Biar firman ini jatuh di tanah hati yang subur, mengubahkan kehidupan kami. Berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Madya Sri Rejeki. Kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan semakin luar biasa. Dan kami terus menyerahkan hidupnya, pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.